Assalamualaikum abang kakak. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bapak lihat ini hari ini ya. Masya Allah. Kakak gimana kabarnya? Oh mantap, ceria kali. Abang gimana bang? Alhamdulillah. Abang? Alhamdulillah. Kakak ini? Alhamdulillah. Itu kakak yang ujung. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semangat kan? Masya Allah. Itulah yang kita harapkan. Kita harus tetap semangat. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi bimbingan klasikal namanya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kepada ketua kelas, saya harapkan untuk memimpin doa. Abang, silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih Abang Ketua Kelas telah memimpin doa. Nah, untuk menjaga rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh abang kakak, saya harapkan untuk berdiri dan bernyanyi bersama ya. Oke, bisa? Oke, alhamdulillah. Oke, silakan berdiri kita sama-sama ya. Suaranya semangat ya, bisa? Oke, saya minta tangannya diletakkan di dada. Oke gitu, bagus. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya duduk kembali. Nah, kabar sudah saya tanyakan. Berdoa juga sudah kita mulai. Dan wujud kita cinta kepada tanah air
dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah kita lakukan. Hari ini saya mau cek kehadiran dulu, boleh ya? Oke, bener ya, nanti ada yang nggak datang ini. Ada nggak kira-kira yang nggak datang? Datang semua bener? Nanti ada yang cabut? Nggak ada ya, oke. Bapak cek ini ya, satu-satu absennya ya. Aduh, nih. Saya cek dulu ini. Jul Tramanugroho. Oke, semangat ya Jul. Fahmi Fahru Razi. Oke. Betul lah Bang? Betul. M. Aldian Syahreja. Hadir? Oke. Alvita Husna. Hadir ya Kak ya? Jaskia Maulida Anwar. Hadir ya? Oke, bagus. Tiara Asyahira. Nah, hadir. Bagus ini, datang semua kayaknya nih. Aisyah Amalia. Hadir. Oh, hadir Kak ya? Oke. Kemarin nggak datang kayaknya kan, minggu lalu ya? Oh, sakit? Udah sembuh kan Kak? Alhamdulillah. Jadi, pola hidup sehatnya jangan lupa ya. Amanda Nisa Faujia. Hadir, oke. Kinanti. Alhamdulillah hadir, bagus, sehat, semangat. Akila Cinta Padilla. Oke, bagus. Salwa Salsabila. Oke, terima kasih. Oke. Bagus, kehadirannya bagus. Semuanya datang pada pembelajaran kita siang hari ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi bimbingan konseling. Namanya bimbingan klasikal. Tapi sebelum saya sampaikan materi, supaya kalian lebih semangat, supaya kita bisa lebih kompak, supaya lebih termotivasi, saya ingin membuat sebuah ice breaking. Bisa ya? Bisa diikuti ya? Nanti sekiranya saya sampaikan tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Nah, tepuk 2 kali 2. Bisa? Bisa? Nah, oke, kita coba dulu ya. Kita coba konsentrasi semuanya, konsentrasi. Oke. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Oke. Tepuk 2 kali 2. Nah, oke, kita coba sekali lagi boleh ya? Nampaknya udah mulai semangat nih. Biar lebih semangat, kita lakukan sekali lagi. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 2 kali 2. Tepuk 2 kali 1. Nah kan, oke, nggak apa-apa. Tepuk 2 kali 3. Tepuk 5 kali. Oke, terima kasih untuk kita semua. Ayo tepuk tangan. Saya ingin menjelaskan layanan bimbingan klasikal yang akan saya sampaikan dengan judul meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan kontra layanan kita. Di sini dilaksanakan 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Karena kita anak madrasah aliyah, jadi 1 jam pelajaran kita itu memakan waktu 45 menit. Jadi tujuannya yang pertama, tujuan umumnya itu untuk membantu siswa meningkatkan motivasi belajar agar tercapai potensi dan prestasinya secara maksimal. Jadi dalam layanan bimbingan klasikal ini ada namanya aspek perkembangan yang ingin dicapai. Yang pertama, aspek
pengembangan secara pribadi, yang kedua aspek pengembangan belajar siswa. Dan tujuan khususnya agar siswa memahami pentingnya motivasi bagi keberhasilan akademik. Mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, lalu supaya siswa termotivasi belajar dan lebih konsisten serta terarah. Itulah yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi layanan bimbingan konseling yang ingin kita pelajari pada siang hari ini. Abang kakak semua, semua saya harap kita terfokus pada materi yang akan saya sampaikan. Ini judul materinya meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi akademik. Nah, jadi kalau kita tidak termotivasi untuk belajar, bagaimana kita mau semangat? Semangat itulah yang dibutuhkan. Kalau kita semangat belajar, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua akan bisa kita terima dengan baik. Akan bisa kita serap dengan baik, serta akan bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, bagaimana dengan siswa yang motivasi belajarnya malas? Aduh, hajab. Mereka yang motivasi belajarnya itu rendah, biasanya prestasinya juga yang nggak bagus-bagus amat. Biasanya mau ngapain pun males. Mengerjakan tugas juga males. Apalagi membantu orang tua di rumah. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas tentang motivasi belajar. Bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar? Nah, yang pertama, motivasi belajar adalah dorongan dari diri seseorang yang menimbulkan semangat untuk melakukan kegiatan belajar. Sehingga mau berusaha mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi motivasi itu berupa dorongan dari dalam diri untuk semangat belajar. Membuat siswa mau berusaha mencapai tujuan. Dan bersumber dari faktor internal dan eksternal. Nanti di sini di bahasan selanjutnya akan kita bahas tentang faktor internal dan eksternal dari motivasi belajar itu sendiri. Kira-kira untuk pengertian motivasi belajar bisa dipahami ya Bang Kakak? Bisa Bang. Oke, bagus. Ini karena udah ice breaking tadi kayaknya udah semangat semua ini ya. Luar biasa ya. Bagus. Oke, kita lanjut. Nah, pentingnya motivasi belajar. Yang pertama, membuat semangat belajar meski sulit. Jadi terkadang kita manusia ini ada beberapa permasalahan yang membuat kita itu tidak semangat belajar, malas-malesan. Dengan kita melatih motivasi belajar kita, dengan kita menguatkan di dalam diri kita, bahwasanya kita harus memotivasi diri untuk giat belajar, maka hal-hal sulit itu akan teratasi. Jadi kita akan lebih semangat dengan motivasi itu yang ditanamkan. Lalu yang selanjutnya, menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Jadi orang yang termotivasi untuk belajar, itu kemandiriannya akan tumbuh. Siswa yang mandiri akan lebih bertanggung jawab kepada apa tindakan yang dia lakukan. Itu udah pasti. Jadi kalau siswa yang tidak punya motivasi ya jangankan tanggung jawab. Tugasnya sebagai siswa aja dia males. Apalagi mau bertanggung jawab. Paham ya? Paham, Pak. Oke, yang ketiga membantu mencapai prestasi optimal. Jadi siswa atau peserta didik yang berprestasi itu pasti memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kita ambil sebuah contoh. Seorang atlet yang tidak termotivasi dengan atlet yang termotivasi pasti hasilnya berbeda. Benar nggak? Nah, jadi
Atlet yang termotivasi dalam dirinya dan dalam pikirannya dia harus juara, dia harus menang. Tapi kalau atlet yang tidak termotivasi mungkin dia punya pemikiran, ah kerjain aja lah semampunya, ah buat aja lah semampunya. Toh saya sudah digaji oleh daerah. Nah, itu dia. Lalu menjadikan belajar lebih menyenangkan. Jadi orang yang punya motivasi tinggi pasti dia akan suka belajar. Ketika orang sudah menyukai belajar, semua hal yang dia pelajari akan menjadi menyenangkan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ada dua faktor yang bisa mempengaruhi motivasi belajar kita. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Coba Bapak tanya gini, kira-kira kalian mau faktor mana dulu yang saya jelasin? Coba. Internal ya? Oke, terima kasih. Saya akan jabarkan pelan-pelan. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu merupakan bagian dari yang pertama minat dan perhatian. Jadi minat itu akan mempengaruhi bagaimana kita termotivasi untuk belajar. Lalu yang kedua percaya diri. Nah, ini banyak ini dari antara kalian yang biasanya tidak percaya diri nih. Nah, itulah susahnya nih. Tapi kalau kalian percaya diri itu bukan malu-maluin, enggak, beda. Malu-maluin itu ketika kita berbuat hal yang tidak baik. Tapi kalau dalam belajar yang namanya kesalahan itu hal biasa. Semua manusia akan belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak buat kesalahan, kita mungkin tidak belajar banyak. Itu dia. Yang ketiga, kesehatan jasmani dan rohani. Ya, kesehatan itu sangat mempengaruhi motivasi. Orang yang sakit-sakitan atau orang yang berpenyakit, pasti jangankan mau belajar, mungkin niat hidup aja payah. Ya enggak? Oke, benar. Lalu yang selanjutnya, kebiasaan belajar. Jadi kita pernah dengar pepatah, Allah bisa karena biasa. Begitu juga dengan belajar. Semakin kita sering belajar, semakin kita rajin belajar, jadi terbiasa. Kebiasaan itulah yang membuat kita semangat. Itu dia. Lalu faktor eksternal, dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini sangat penting. Sangat penting. Ada siswa yang di keluarganya semua orang berpendidikan dan semua peduli dengan pendidikan, biasanya anaknya akan termotivasi melanjutkan pendidikan. Bukan cuma sekedar di madrasah aliyah, lanjut sarjana, lanjut magister, bahkan lanjut ke doktorat. Tapi di keluarga yang mungkin, mohon maaf, keluarga yang tidak peduli dengan pendidikan, ya mungkin orang tuanya bilang, udah tamat aliyah aja, cari kerja, tamat aliyah aja, menikah. Gitu dia. Lalu lingkungan belajar. Nah, lingkungan juga mempengaruhi untuk kita semangat belajar. Contoh, kita ambil lingkungan yang kotor. Siapapun malas di lingkungan yang kotor kan? Apalagi mau belajar. Gitu dia. Baru hubungan dengan guru dan teman. Nah, hubungan sosial ini harus dijaga. Kalian patuh terhadap guru, sopan santun dijaga terhadap guru, kepada teman juga disayangi, temannya jangan dibully. Kan gitu. Lalu media belajar yang menarik. Media juga mempengaruhi motivasi kita untuk belajar. Karena media itu dapat menumbuhkan semangat orang yang melihatnya. Apabila medianya tidak baik, gimana mau semangat? Medianya aja nggak menarik. Jadi semakin menariknya media yang ingin kita pelajari, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kita, rasa suka kita kepada hal yang ingin kita pelajari. Nah, ini ada beberapa strategi dalam meningkatkan motivasi. Yang pertama, menentukan atau menetapkan tujuan yang jelas. Jadi setiap proses pembelajaran kita harus punya tujuan. Yang kedua, membuat jadwal belajar teratur. Jadwal itu perlu. Semakin teratur jadwal kita, maka kita akan semakin baik dalam belajar. Selanjutnya, teknik belajar yang efektif. Teknik ini kita sendiri yang tahu. Kita mau bagaimana belajar itu kita sendiri yang nentuin. Lalu memberikan penghargaan pada diri sendiri. Ini bukan sombong, rasa bangga, bukan. Kita tetap harus menghormati diri kita sendiri. Kita tetap harus memberikan hak diri kita. Hak istirahat, hak makan sehat, itu perlu. Lalu belajar di tempat yang nyaman. Kalau udah nyaman, siapapun suka.
Tapi jangan kenyamanan terus tidur ya. Paham ya? Nah, lalu mencari inspirasi dari tokoh sukses. Jadi kita mempelajari tokoh-tokoh sukses itu biasanya akan memunculkan motivasi dalam diri kita. Yang terakhir ini berdoa dan memperkuat niat. Ya, apapun kegiatan kita semua harus diawali dengan niat dan doa. Oke, di sini coba saya tanya abang kakak, siapa yang punya pengalaman buruk tentang malas belajar? Coba saya minta. Oh, oke, Jol, silakan Jol. Kakak silakan, tapi gantian ya kak ya. Jol dulu, oke silakan. Perkenalkan namanya Jol. Perkenalkan nama saya Jultra Nugroho. Nah saya tuh Pak belakang ini kok malas belajar Pak. Gara-gara tuh main game. Oh main game. Nah, apalagi Pak dengan adanya kawan ngajak mabar ya Pak. Mabar ya, jadi mabar. Jol inilah bahaya nih. Oke. Di Gen Z ini memang banyak masalah tuh ini. Oke, nanti kita bahas ya Jol ya. Kakak coba perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Jessica Maulida Anwar. Iya. Masalahnya tuh mama tuh sering nyuruh-nyuruh gitu kan Pak. Oh iya. Capek. Terus ya udah malas belajar. Malas belajar. Lelah kakak ya. Oh, oke. Abang kakak terima kasih. Kita beli aplaus dulu untuk teman-teman yang mau mengungkapkan permasalahan belajarnya. Hal ini nanti akan kita diskusikan ya. Setelah ini kita akan buat diskusi kelompok, oke? Cukup. Demikianlah penyampaian materi pada hari ini. Saya akan menyimpulkan beberapa hasil diskusi yang telah kita lakukan bersama-sama. Dan alhamdulillah nih, abang kakak semua sudah bisa memberikan jawaban serta menguatkan dalam diri kalian masing-masing untuk semua secara sadar meningkatkan motivasi belajarnya. Oke, udah bisa semua tadi kan? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, di sini ada beberapa pesan kunci yang ingin saya sampaikan dari hasil diskusi kita. Ada pesan-pesan motivasi. Boleh saya bacakan ini? Boleh Pak. Iyalah, biar semangat ya. Jadi motivasinya yang pertama, kunci keberhasilan adalah konsistensi dan semangat belajar yang terus dijaga. Jadi saya mengharapkan abang kakak semua tetap konsisten dan semangat belajar. Supaya bisa jadi anak yang berhasil. Kalau kalian semua jadi anak yang berhasil, maka kalian akan membanggakan orang tua. Oke? Oke, alhamdulillah. Nah, di sini sebagai evaluasi singkat, saya akan membagikan namanya lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan aja dengan tenang, nggak apa-apa. Oke? Nanti ini biar saya bagikan dulu. Nah, ini ya.
Alhamdulillah lembar kerja juga sudah abang kakak kerjakan. Terima kasih untuk kerjasama yang baiknya. Insya Allah akan kita sambung di minggu depan. Nah, sebelum menutup kegiatan layanan kita pada hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Abang, silakan pimpin doa kembali, Bang. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi untuk memberi semangat pada kita semua, mari kita aplaus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.